bukan, kalau bahasa simpelnya ya, dengan riba kita bisa menguasai hajat orang. Betul. Dia kan kayak gitu. Iya. Tapi bukan cuma riba doang, tapi konsep hutangnya kan. Misalnya kalau Betul. dengan riba kan harus dibayar atau Betul. enggak ada barang yang kita ambil. Betul. Misalnya menghutangkan, kalau di Islam kita boleh menghutangkan Ya. asal nggak ada riba. Dan kalau dia nggak bisa bayar kita nggak bisa paksa. Betul. Ya. Gitu kan? Kalau di dalam Islam betul, kita nggak bisa paksa. Kita nggak bisa paksa. Jadi Betul. ibaratnya bisa aja kalau dia nggak bisa bayar itu kita ikhlasin gitu loh. Iya, itu menjadi opsi. Tapi dalam muamalah tentu tidak begitu sebenarnya. Karena di dalam Islam juga hutang sebenarnya bukan jadi hutang, bukan amal, betul. Jadi di dalam Islam hutang tuh justru dinilai lebih ngeri daripada hutang di dalam sistem riba. Jadi dia benar-benar kayak apa ya, yang bisa menyebabkan kita tuh ibadahnya hilang semua. Oh. Jadi kayak ngeri banget Jadi gitu. dibayar di akhirat kalau gagal bayar. Makanya kalau lu datang pemakaman orang Islam pasti akan ada Iya. tuh di pemakaman keluarga yang ngomong, ya almarhum ada berhutang, Silahkan. datang ke kami. Supaya ininya nggak Iya. nyangkut. Jadi emang ada dalil yang bilang yang buat yang dihutangi Hah? itu tadi kan Ikhlasin. yang ujungnya bisa diiklasin kalau dia Iya. nggak bayar. Tapi buat yang berhutang itu dalilnya lebih berat lagi. Dalil untuk segera melunasi itu tuh ada juga. Iya. Tapi kalau udah diikhlasi ya hilang dosanya dong. Kalau si yang kalau udah Iya, diiklasin kalau udah. mengurangi, ya. Iya. Cuma kan manusia tidak seperti itu. Iya. Artinya kalau misalnya di dalam Islam sih sesederhana gini, sebenarnya kalau dalam bisnis ya, bahkan orang-orang tuh sebenarnya tidak perlu berhutang sebenarnya. Karena kita itu justru dicontohkan sama Rasul, negara itu berfungsi bukan untuk mengatur saja, tapi membantu melayani orang-orang yang nggak punya kerja misalnya.